apa kabar si Box Family? Ketemu lagi dan semoga dalam keadaan baik semuanya. Langsung saja pada alur cerita kita. Choi Jin adalah seorang pemuda penjual pisau di pasar. Ia adalah anak dari seorang pandai besi yang bernama Lao Yang. Seperti biasa pagi itu, ia berjualan dagangannya di pasar. Di pasar itu ia menyewa kios dagang kepada Tuan Lago dan harus membayar tiap harinya. Di samping kiosnya, ada pedagang cantik penjual buah jeruk yang bernama Huji. Karena dagangannya sepi, Chow memanfaatkan waktu untuk menggoda Huji. Tengah asik mereka bercengkerama, datang Go dari kejauhan. Melihat keberadaan Chow di depannya, Go langsung memanggilnya. Chow lalu mencoba membohongi Go agar terhindar dari tagihan uang sewa lapaknya. Tapi kali ini Go tak mau berbasa-basi dan meminta Chow segera melunasi hutang-hutangnya. Chow lalu membuat kode kepada sahabatnya 4 Tal untuk membuat sedikit keributan. Tal yang paham langsung berlari dan menabrak gerombolan Go. Saat itulah Chow berusaha kabur dari mereka. Terjadilah kejar-kejaran yang seru antara mereka. Pada suatu ketika Chow merasa terpojok dan dikepung oleh anak buah Go. Go lalu mengambil sebuah pisau dan dilemparkannya ke arah Chow. Aneh tapi nyata ternyata pisau itu terpental dengan sendirinya sebelum mengenai tubuh Chow. Chow tak menyadari jika dalam tubuhnya punya kekuatan 5 elemen yang dinamakan alkimia, yaitu kekuatan yang mampu mengendalikan logam dengan kekuatan pikiran. Saat itulah Chow kemudian melarikan diri kembali dari kepungan mereka. Lao yang melihat anaknya dikejar-kejar anak buah Go mencoba untuk menenangkannya. Ia mengatakan pada Go akan memberikan uang tas sewa kios yang dipakai anaknya. Ternyata uang yang diberikan oleh Lai yang jumlahnya sangat kecil. Go lalu meminta Lao yang untuk berlutut jika tak ingin anaknya terus dikejar anak buahnya. Demi kecintaan Lao yang pada anaknya, ia pun melakukan apa yang diminta Go saat itu. Huji yang melihat hal itu merasa kasihan dengan Paman Lao. Ia lalu membawa Paman Lao masuk ke dalam rumahnya. Chow mungkin bisa berhasil lolos dari kejaran anak buah Go. Tapi baru saja ia melangkahkan kaki ia terpeleset kulit pisang yang dibuang sembarangan oleh Pak Tua. Chow kemudian memarahi Pak Tua itu. Ia berusaha hendak memukul Pak Tua, tapi dengan sekali gerakan Pak Tua itu berhasil mengunci Chow. Melihat struktur tubuh Chow, Pak Tua itu kemudian mengatakan jika tubuh Chow sangat cocok untuk berlatih bela diri. Ia lalu berpesan pada Chow agar mau menjadi muridnya. Sebelum pergi Pak Tua mengatakan untuk mencarinya di kota Ping En, Chow terlihat pulang sambil membawa beberapa bungkus makanan. Pernah ia bertemu dengan Huji yang baru saja keluar dari rumahnya. Huji berpesan pada Chow untuk lebih memperhatikan kesehatan ayahnya. Sesampainya di rumah, Chow meletakkan makanan yang dibawanya di atas meja. Lalu ia segera mengajak ayahnya untuk makan bersama. Ayah menasihati Chow agar sadar diri sebagai orang miskin. Sebagai orang miskin seharusnya Chow sedikit bersabar dan mengalah dengan perlakuan orang-orang di sekitarnya. Chow mendadak marah dan tak bernafsu untuk melanjutkan makan. Ia kemudian meninggalkan ayahnya dan keluar dari ruangan itu. Chow pergi sendiri ke suatu tempat dan mencoba untuk berpikir. Ia lalu teringat ayahnya yang meminta untuk sadar diri. Kemudian ia teringat akan Pak Tua yang meminta dia menemuinya di kota Ping En. Lalu ia bangkit dan bertekad akan pergi mencari tempat keberadaan Pak Tua itu. Pagi itu setelah bangun tidur, Lao yang teringat akan anaknya yang tak pulang semalam. Ia lalu bergegas menuju kamar Chow. Di sana ia tak menemukan keberadaan Chow tapi mendapati sebuah surat yang tergeletak di atas meja. Dalam surat itu Chow mengatakan akan membuktikan kepada semua orang bahwa ia akan menjadi orang yang sukses. Melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Chow telah sampai ke kota Ping En. Ia kemudian memasuki kota itu dan melihat seorang pedagang giok di sana. Chow mencoba melihat-lihat beberapa geleng yang digelar di situ. Saat Chow menanyakan harga, si pedagang justru mengusirnya. Lalu ia meneruskan perjalanan dan sampailah ke sebuah bangunan.
Chow mencoba memasuki bangunan itu dan di dalam sebuah kamar, ia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Tiba-tiba dua orang wanita muncul di belakangnya. Salah seorang dari wanita itu langsung menyerang Chow dengan senjatanya. Sekali lagi kekuatan dari dalam tubuh Chow mampu membuat senjata wanita itu terpental. Mendadak salah seorang wanita yang lain muncul dan ia memerintahkan untuk membiarkan Chow pergi dari tempat itu. Ketiga wanita itu adalah orang-orang kepercayaan pembunuh dewa. Mereka bernama Chiwu, Guisi, dan Yuji. Kali ini mereka mendapatkan tugas dari si pembunuh dewa untuk mencari dan menemukan pewaris dari cincin emas. Saat ini si pembunuh dewa punya 4 cincin dari 5 cincin yang dicarinya. Cincin itu adalah 5 unsur elemen yang akan membuatnya menguasai ilmu abadi. Cincin 4 elemen yang dipegangnya saat ini adalah api, air, kayu, dan tanah. Dalam misi kali ini, pembunuh dewa memberi wewenang pada Yuji untuk memimpin timnya. Hal ini muat iri hati Chiwu yang merasa seharusnya ialah yang berhak memimpin misi itu. Sepeninggal Chow dari tempat para wanita itu, ia dipertemukan dengan Pak Tua yang sedang dalam keadaan setengah mabuk. Chow lalu mengingatkan pada Pak Tua jika ia saat ini telah bersusah payah untuk mencarinya. Pak Tua segera menyadari jika pemuda di depannya itu adalah orang yang selama ini telah dicarinya. Lalu ia membawa Chow menuju ke menara 5 elemen miliknya. Sampai di sana Chow sangat kagum dengan ruangan itu. Dilihatnya bangunan itu serba berwarna emas. Ia lalu berdiri di teras menara dan melihat betapa bagusnya kota Ping An saat itu. Pak Tua kemudian menguji Chow dengan mengambil pisau kesayangannya. Ia lalu mempermainkan pisau itu agar tak kembali ke tangan Chow. Suatu saat pisau itu terlempar keluar menara. Tiba-tiba Chow yang tak rela pisaunya jatuh, mencoba mengambil pisau itu dari kejauhan. Tak disangka usahanya ternyata berhasil. Kali ini Pak Tua makin yakin dengan Chow untuk melatihnya. Pembunuh dewa menunjuk Yuji untuk memimpin misi bukan tanpa pertimbangan. Selama ini kekuatan kayu yang dimilikinya masih diisi oleh kekuatan elemen air milik Yuji. Pembunuh dewa kadang merasakan energinya sangat lemah karena terserap oleh cincin yang dipakainya. Pak Tua mengatakan pada Chow bahwa ia mau menerima Chow sebagai murid tapi dengan satu syarat. Tanpa berpikir panjang, sang pun menyanggupi persyaratan itu. Lalu Pak Tua segera bersiap mengajari Chow untuk bisa mengendalikan kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu Yuji melapor kepada pembunuh dewa bahwa ia mencurigai seorang pemuda yang dianggapnya memiliki cincin emas. Si pembunuh dewa segera memerintahkan Yuji untuk segera menangkap pemuda itu. Hanya butuh beberapa hari bagi Pak Tua untuk mengajari Chow mengendalikan kekuatan alkimia yang dimilikinya. Kali ini Chow telah berhasil mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Pak Tua kemudian bercerita pada Chow bahwa 100 tahun yang lalu ada seorang murid dari 5 elemen yang mempelajari ilmu abadi. Ia bermaksud akan mendirikan pasukan abadi dan berusaha menaklukkan benua 9. Hingga suatu saat ia dikalahkan oleh saudara seperguruannya. Kemudian ia disegel di sebuah pohon kuno. Saat ini kekuatan yang dikhawatirkan Pak Tua mulai bangkit terbukti dengan tewasnya Master Api Barat. Kemudian Pak Tua meminta Chow untuk menerima sebuah cincin emas. Cincin itu langsung terpasang dengan sendirinya ke jari Chow. Pak Tua menambahkan jika saat ini pembunuh dewa tinggal mengincar cincin emas yang dipakai Chow. Lalu Pak Tua mengingatkan syarat yang ia minta setelah mengajari Chow. Pak Tua ingin Chow berjanji untuk selalu menjaga cincin emas itu. Jika sampai cincin itu berada di tangan pembunuh dewa akan terjadi malapetaka dan darah dari orang-orang tak bersalah akan mengalir di mana-mana. Baru saja Pak Tua selesai memberi penjelasan pada Chow, gerombolan wanita pembunuh dewa muncul di hadapan mereka. Pertarungan sengit pun tak bisa dihindarkan.
Suatu ketika Ciwu yang iri hati kepada Yuji menyerangnya dari belakang. Hal itu membuat Yuji jatuh tersungkur dan dengan serangan susulan Chao terlempar jatuh dari atas menyerang. Yuji tak tinggal diam lalu menyusul Chao meluncur ke bawah. Dengan kekuatannya Yuji lalu membawa Chao ke tempat asalnya. Sementara itu Pak Tua nampaknya tak sanggup menghadapi keroyokan Ciwu dan Guisi. Ia akhirnya tak berdaya dan menjadi tawanan mereka. Ciwu lalu menyerahkan Pak Tua ke hadapan pembunuh dewa. Ciwu juga mengatakan jika Yuji saat ini telah kabur bersama pemuda itu. Pembunuh dewa lalu menyerahkan misi selanjutnya kepada Ciwu. Yuji dalam keadaan terkena pukulan Ciwu akhirnya sampai di tempat persembunyiannya. Tempat itu dikenal dengan nama Teratai Air Hitam. Chao mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat itu namun tak menemukannya. Ia kali ini mau tak mau harus tinggal bersama wanita yang menjadi musuhnya. Atas dasar kasihan akhirnya Chao merawat luka Yuji. Ketika kesehatan Yuji mulai membaik, ia mencoba bercerita pada Chao jika leluhur mereka dulu punya banyak emas di tempat itu. Namun karena keserakahan klan 5 elemen yang ingin menguasai emas, mereka dibantai oleh klan itu. Chao merasa apa yang diceritakan Yuji tak sama dengan apa yang diceritakan oleh Pak Tua. Lalu Yuji pun bergabung dengan si pembunuh dewa untuk melampiaskan dendamnya pada perguruan 5 elemen. Karena masih merasa lemah, Yuji kembali tak sadarkan diri. Chao terlihat sedang melatih kekuatan alkimianya. Mendadak Yuji datang dan mengagetkan Chao sehingga pisaunya terjatuh ke dalam kolam. Di tahun ini muncul bunga teratai hitam yang hanya timbul setiap 60 tahun sekali. Yuji tak bisa menerima perkataan Chao yang tak begitu menyukai ayahnya. Lalu ia kembali lagi ke dalam kamar. Sepeninggal Yuji, Chao berusaha mengambil kembali pisaunya. Saat pisau itu kembali ke genggaman Chao, saat itulah muncul butiran emas yang berhamburan dari dalam kolam. Chao mencoba membuat penawaran kepada Yuji. Ia meminta Yuji untuk mengajarkan ilmu teleportasi dan sebagai imbalannya ia akan memberikan cincin emas kepadanya. Yuji ternyata menerima penawaran itu. Tak lama akhirnya Chao mampu menguasai ilmu teleportasi dan segera menggunakannya. Yuji kecewa karena Chao ternyata tak menepati janjinya. Chao muncul tepat di depan pedagang geleng yang dulu ditemuinya. Ia mencoba menawar kembali geleng-geleng itu untuk diberikan pada Huji nantinya. Si pedagang semula tetap mengusir Chao, tapi ketika melihat emas yang dibawa Chao lalu ia memberikan banyak geleng gioknya. Hari itu di pasar kota surgawi, Huji didatangi oleh Go dan gerombolannya. Ia meminta uang sewa kepada Huji. Namun kali ini, Huji tak bisa membayar karena dagangannya sedang sepi. Go lalu meminta ciuman kepada Huji sebagai gantinya. 4 Tal yang melihat perbuatan Go dan anteknya segera memperingatkan mereka. Tapi Nas justru 4 Tal menjadi bahan siksaan mereka. Tiba-tiba sebuah pisau meluncur ke arah anak buah Go. Di saat yang bersamaan muncullah Chao dengan penampilan barunya. Chao lalu memperlihatkan emas yang dipegangnya. Dengan emas itu akhirnya Chao mampu membuat Go dan anak buahnya menuruti apa yang dikatakan Chao. Chao lalu mendekati Huji dan mencoba memberikan geleng giok yang telah dibelinya. Huji tak bisa menerima hadiah itu, justru ia meminta Chao untuk melihat kondisi ayahnya. Chao segera bergegas pulang ke rumah dan diikuti oleh mereka berdua. Sampai di rumahnya, Chao terlihat marah kepada Tal dan Huji. Ia menyalahkan mereka karena tak bisa menjaga ayahnya. Chao lalu memerintahkan mereka untuk mencari tabib yang terbaik di kota itu. Di tempat teratai air hitam, Guisi mendatangi Yuji. Tanpa basa-basi mereka pun langsung terlibat pertempuran. Si pembunuh dewa datang untuk melerai mereka. Saat tahu jika pemuda yang bersama Yuji kabur, pembunuh dewa langsung membawa Yuji untuk dihukum. Seorang tabib memberikan resep untuk obat lauyang.
Cao lalu memberikan 2 butir emas kepada tabib itu. Cao kemudian mengajak Tal untuk keluar dan bersenang-senang. Cao berpesan pada Huji untuk berhenti berjualan di pasar. Ia meminta Huji menjaga ayahnya dan Cao akan membayar Huji mahal untuk itu. Cao dan Tal saat ini berada di sebuah kedai tuak dan makanan. Cao dengan sombong meminta kepada pemilik kedai untuk menyediakan makanan termahal di tempat itu. Si pemilik melihat kesombongan Cao menjadi malas untuk melayaninya. Lalu Cao mengeluarkan beberapa butir emas dan dijatuhkannya ke atas meja. Butiran emas itu menjadi rebutan para pengunjung kedai tersebut. Mendadak Guo datang beserta anak buahnya. Kemudian Cao mengajak mereka untuk duduk dalam satu meja. Hal ini ternyata membuat Tal tak nyaman dan memutuskan untuk pulang ke rumah Cao. Sementara itu Yuji menjadi tawanan pembunuh dewa bersama dengan Pak Tua. Yuji sempat melihat tanda teratai air hitam di tangan Pak Tua. Ternyata Pak Tua ini berasal dari teratai air hitam dan merupakan murid dari 5 elemen. Pak Tua adalah satu-satunya saksi hidup dalam pembantaian klan teratai air hitam waktu itu. Lalu ia menjelaskan peristiwa sesungguhnya kepada Yuji. Yuji yang menjadi paham lalu meminta Pak Tua menyerap energi air pada kayu yang membelit mereka. Dan akibatnya tumbuhan yang membelit mereka menjadi ambyar. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Cao yang baru pulang mendapati Huji dan Tal tergeletak di tanah. Saat ia mencoba mendekati mereka, ia dihadang oleh kemunculan Ciule dan Guisi. Ciule meminta pada Cao untuk menyerahkan cincin emas kepada mereka. Karena Cao tak mau menyerahkannya, maka Guisi bersiap untuk mengeksekusi Huji dan Tal. Saat Guisi hendak melayangkan senjatanya, dari arah dalam rumah keluar puluhan pedang meluncur ke arah mereka. Salah satu dari pedang itu ternyata mampu menembus tubuh Guisi. Bersamaan itu Lao yang muncul dan meminta Cao untuk membawa Huji dan Tal pergi dari tempat itu. Lao yang ternyata pewaris ilmu alkimia selama ini. Ia lalu menyerang Ciwu dengan meluncurkan banyak pedang ke arahnya. Akhirnya Ciwu pun tersungkur karena serangan Lao yang. Tapi tak lama kemudian muncul pembunuh dewa yang dengan mudah langsung membunuh orang-orang terdekat Cao. Cao berteriak histeris melihat orang terdekatnya tewas di depan mata. Sebelum Cao bertindak konyol, Pak Tua langsung membawanya kabur dari tempat itu. Kini mereka tiba di teratai air hitam. Pak Tua berusaha menyadarkan Cao jika ayahnya, Tal dan Huji telah meninggal. Saat ini mereka harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengalahkan si pembunuh dewa. Pak Tua mengatakan hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Saat ini adalah tahun kemunculan teratai air hitam. Cao harus bisa membuat teratai air hitam menjadi mekar dengan kekuatan alkimianya. Setelah mekar, teratai air hitam itu akan membawa Cao ke masa lalu. Cao harus kembali ke saat pertempuran antara Master Api Barat dengan pembunuh dewa. Saat itulah Cao harus bisa mengambil cincin api sebelum jatuh ke tangan pembunuh dewa. Cao lalu melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Tua. Dan ternyata hal itu berhasil dilakukan oleh Cao. Saat ini Cao tepat berada di depan pertempuran antara Master Api Barat dengan pembunuh dewa. Saat pembunuh dewa mencoba mengambil cincin itu, dengan kekuatan alkimianya Cao berhasil mendahuluinya. Qiu mencoba menghadang Cao yang berusaha kabur. Namun kali ini dengan kekuatan cincin api dan emas di tangannya, Cao mampu menghabisi Qiu saat itu juga. Mendadak Cao merasakan serangan susulan dari arah belakang. Mengetahui itu adalah Yuji, Cao lalu mengurungkan serangannya. Cao berpesan pada Yuji jika suatu saat nanti mereka akan bertemu. Pak Tua yang baru saja muncul di teratai air hitam langsung dihadang oleh pembunuh dewa. Si pembunuh dewa kemudian menawan Yuji terlebih dahulu kemudian melancarkan serangan kepada Pak Tua. Pak Tua yang tak berdaya di tangan pembunuh dewa lalu dibunuhnya.
Chow menyempatkan diri pergi ke rumahnya. Sampai di sana ia melihat Huji yang waktu itu datang ke rumah untuk menolong ayahnya. Dalam percakapan itu, Lao yang mengungkapkan rasa sayangnya kepada Huji dan meminta ia untuk memanggil ayah juga kepada Lao Yang. Chow merasakan penyesalan yang dalam atas sikapnya selama ini kepada ayahnya. Ia benar-benar tertutup hati sehingga selalu saja merepotkan ayahnya. Kemudian ia terduduk dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Chow kemudian bangkit siring saat ia meninggalkan rumah. Ia kemudian membuat tulisan yang baru untuk ditinggalkan kepada ayahnya. Dalam tulisan kali ini ia mengatakan rasa bersalahnya dan mengungkapkan rasa penyesalan yang terdalam. Ia berharap jika ada kehidupan selanjutnya, ia masih diizinkan untuk menjadi putra Lao yang selamanya. Selesai menulis itu, ia lalu menatap ayahnya yang tengah tertidur pulas. Tak terasa fajar pun tiba yang membuat Chow harus kembali ke masa yang sekarang. Chow tiba di teratai air hitam dan dikejutkan dengan adanya Pak Tua yang tengah sekarat. Ia berpesan pada Chow untuk segera menyelamatkan Yuji yang saat ini ditawan pembunuh dewa. Pak Tua akhirnya bisa merasakan kematian dan berharap terbebas dari kesalahan di masa lalu. Chow datang tepat waktu di hadapan pembunuh dewa. Saat itu si pembunuh dewa hendak membunuh Yuji dan dengan lemparan pisaunya hal itu bisa dicegah. Tak lama kemudian terjadilah pertempuran hidup dan mati antara mereka. Chow akhirnya mampu menewaskan si pembunuh dewa dengan bantuan seorang kakek berjubah putih. Kakek itu ternyata adalah dirinya sendiri yang datang dari kehidupan 60 tahun yang akan datang. Ia datang ke pertempuran itu untuk membantu Chow mengalahkan si pembunuh dewa. Karena sudah dekat fajar, si kakek pun pamit kepada Chow dengan mengatakan untuk menghargai orang yang ada di depannya saat ini. Chow lalu menoleh kepada Yuji, lalu menawarkan Yuji untuk hidup bersamanya. Sekian kisah menarik kita kali ini. Jumpa lagi di kisah seru lainnya dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa.